Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait aspek legalitas, kemudian regulasi dan juga etika dalam pemanfaatan atau implementasi dari informatika kesehatan. Baik, ada beberapa konteks ya kalau kita berbicara tentang konteks sistem informasi. Yang pertama adalah di sini ada tiga konteks utama ya, ada infrastruktur, kemudian tata kelola dan juga aplikasi. Artinya bahwa dalam pemanfaatan sistem informasi bidang kesehatan kita memang perlu memperhatikan tiga aspek ini, baik aspek infrastruktur, kemudian tata kelola dan aplikasi. Nah, uh, kalau kita berbicara tentang aspek infrastruktur dan juga tata kelola, itu memang ditunjang dengan aspek lain di eksternal, yaitu aspek sosioteknis, kemudian keahlian dan juga bagaimana penerimaan itu sendiri. Kita bisa lihat bahwa aspek sosioteknis itu lebih kepada bagaimana teknis implementasi dari tata kelola dan pengembangan, pengadaan dan juga perencanaan infrastruktur itu dilakukan. Kemudian bagaimana keahliannya atau orang-orang yang memang ada kaitan dengan bagaimana implementasi dari sistem informasi itu sendiri. Kemudian aspek penerimaan, bagaimana acceptance atau penerimaan dari user terhadap sistem informasi itu sendiri. Kemudian aspek lain yang mempengaruhi antara tata kelola dan aplikasi itu adalah aspek tata kelola itu sendiri, kemudian bagaimana struktur organisasi dan pembiayaan. Ini penting kita soroti, artinya bahwa struktur organisasi dan pembiayaan ini menjadi hal yang cukup penting. Ini memiliki impact yang cukup signifikan terkait bagaimana tata kelola itu dijalankan dan bagaimana pengembangan aplikasi itu dilakukan. Kemudian yang terakhir adalah antara infrastruktur dan aplikasi itu ada aspek keamanan, privacy, integrasi dan juga integritas ya, dan juga aksesibilitas. Nah, artinya bahwa kalau kita sudah masuk ke konteks bagaimana infrastruktur dan aplikasi, itu sama halnya kita berbicara tentang bagaimana operasional teknis sistem informasi itu berjalan. Ada kaitan antara hardware dan software. Nah, itu kita harus mempertimbangkan bagaimana aspek keamanan data, privacy, integritas data, dan juga akses datanya itu seperti apa, kecepatan, kemudian akurasi, dan seterusnya. Nah, kemudian kalau kita berbicara tentang implementasi informatik ya, informatika kesehatan dan juga sistem informasi kesehatan itu, maka kita perlu ada regulasi ya. Pertanyaannya adalah mengapa perlu kita melakukan atau memerlukan sebuah regulasi? Pertama adalah bahwa health informatik atau sistem informasi kesehatan memang berhubungan dengan data individual, atau dalam konteks ini adalah data individu pasien. Maka memang perlu harus dilakukan regulasi karena di dalamnya ada hak individu yang berupa privacy agar pasien itu merasa aman gitu kan. Kemudian pertama kedua adalah bahwa data kesehatan atau informasi itu merupakan hal yang cukup sensitif. Kita bisa bayangkan ya, kira-kira orang mau nggak penyakitnya atau riwayat kesehatannya diumbar kepada orang-orang lain atau khalayak umum. Nah itu kan yang pasti mereka nggak mau. Kemudian yang kedua akan menimbulkan sebuah stigma kepada si pasien tersebut gitu kan. Kemudian yang kedua adalah penyalahgunaan data. Kenapa perlu regulasi? Karena ada potensi terjadinya penyalahgunaan data. Pertama adalah tindakan kejahatan, kedua adalah tindakan penipuan identitas. Kenapa kejahatan? Ya, saya kira cybercrime itu sudah banyak sekali kasus-kasus berkaitan dengan bagaimana kejahatan cyber, pencurian data, manipulasi, pemanfaatan data tidak sebagaimana mestinya dan seterusnya. Kemudian penipuan identitas dan seterusnya. Yang database saya kira dalam konteks era kekinian itu menjadi hal yang cukup mahal harganya. Kemudian yang ketiga adalah kontrol terkait pelayanan, asuransi kesehatan dan seterusnya.
Kalau kita berbicara ini maka memang perlu ada regulasi supaya pihak ketiga, asuransi ataupun pihak lain, institusi yang menggunakan atau melakukan data memang dia dikawal secara dan juga dibatasi dengan peraturan yang memang berlaku. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah apa saja harus diatur gitu kan. Yang pertama adalah hal pertama yang diatur adalah berkaitan dengan bagaimana koleksi data itu sendiri. Maka berikutnya adalah kira-kira data apa saja yang boleh ditanya dan dicatat. Nah, kalau kita berbicara dalam konteks kesehatan, maka kita tahu bersama bahwa data-data yang bisa dicatat itu meliputi data sosio, kemudian identitas ya, kemudian identitas pasien, kemudian berkaitan dengan data medis, klinikal, kemudian administrasi dan seterusnya. Nah, secara garis besar memang ada dua data administratif dan data klinis itu yang memang bisa dikoleksi. Kemudian yang kedua, kira-kira berkaitan dengan penyimpanan data, artinya siapa pemilik datanya. Kalau kita lihat Permenkes tentang rekam medis, kemudian kita lihat juga undang-undang tentang kedokteran, situ kita bisa melihat memang pemilik data itu ya pasien gitu kan. Namun data rekam medis pasien itu memang dikelola oleh Fasiankes. Kemudian yang ketiga adalah berkaitan dengan penggunaan data itu sendiri. Nah, pertanyaan berikutnya adalah untuk apa data itu kita gunakan. Nah, kalau kita berbicara dalam konteks medical record ya, atau data pasien, maka kita berbicara tentang data itu bisa digunakan untuk siapa saja, ada pihak pertama, kedua, dan ketiga, dan masing-masing memiliki fungsinya atau kegunaannya. Sehingga kita harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemudian yang keempat berkaitan dengan penyebaran data itu sendiri. Kepada siapa data boleh diperlihatkan atau dibuka ya. Kemudian bagaimana kewajiban sharing data atau data sharing. Nah, ini yang menjadi penting karena kalau kita lihat poin pertama siapa saja yang boleh melihat data, saya kira sudah ada aturannya gitu kan. Kemudian yang kedua, kalau kewajiban sharing data ini yang menjadi perdebatan saat ini, karena kalau kita berbicara tentang ranah bagaimana sistem informasi dan arahnya ke digital information, maka kita berbicara tentang konteks bagaimana pengaturan ataupun regulasi dari data sharing itu sendiri. Nah, kemudian berikutnya siapa regulator ya? Regulator itu merupakan pihak yang memang memiliki kewenangan untuk mengatur terkait bagaimana implementasi dari health informatik itu sendiri. Pertama adalah tentunya ada kolegium profesi ya. Di sini ada etika profesi yang berjalan di sini. Kemudian ya kalau fungsi profesi kesehatan masyarakat, nah ini yang memang harus kita lihat dalam perspektif yang mana gitu kan. Artinya kita bisa melihat perspektif dari aspek data populasi, agregat dan seterusnya. Kemudian dari IMIA Work Group Award bahwa di situ dia mengatur terkait data proteksi dan keamanan. Kemudian organisasi penyedia layanan kesehatan dalam konteks ini adalah Fasiankes itu dia ya harus memiliki standar operasional prosedur, kemudian memiliki kontrak atau MOU dengan pihak ketiga, dan juga terkait bagaimana rule atau aturan main akses dari teknologi informasi itu sendiri. Kemudian terkait pemerintah pusat memiliki wewenang ya melalui Dewan Legislatifnya, kemudian Kementerian Kesehatan yang dalam konteks ini berbicara tentang ranah kesehatan, kemudian Kominfo lebih kepada konteks digital informationnya ya. Kemudian kedua ada peraturan daerah. Saya kira masing-masing baik provinsi, kabupaten, kota itu memiliki perda masing-masing berkaitan dengan bagaimana implementasi dari sistem informasi kesehatan itu sendiri. Nah, siapa target regulasi? Nah, target regulasi adalah institusi yang memang akan terikat oleh regulasi itu sendiri, dan dia berkewajiban untuk melaksanakan regulasi yang memang sudah diterbitkan.
Pertama adalah institusi penyedia layanan kesehatan, Fasiankes ya. Di sini ada rumah sakit, klinik yang baik itu berupa publik atau privat ya, kepemilikan perseorangan dan seterusnya. Kemudian dinas kesehatan, Kementerian Kesehatan LSM. Nah, dia termasuk pembuat regulasi juga sebagai target regulasi ya, tergantung dari struktur regulasinya, apakah dia termasuk kategori undang-undang, permen ataupun kepres dan seterusnya. Nah, kemudian organisasi profesi ini juga merupakan target, jadi dia yang memang nanti akan terikat. Meskipun organisasi profesi juga memiliki peranan dalam bagaimana menyusun regulasi itu sendiri, karena dia merupakan salah satu elemen yang memang dimintai pendapat dalam rencana baik RUU ataupun permen ya, Permenkes dan seterusnya. Kemudian pihak ketiga ya, atau data storage dalam hal ini adalah pihak yang memang memiliki server atau penyedia layanan terkait data storage. Kemudian keempat adalah individu ya, pasien atau person ya, jadi atau penyedia layanan kesehatan, pemilik Fasiankes itu sendiri. Nah, di sini semua akan terikat oleh peraturan yang berlaku, profesi dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat dasar hukum yang bisa kita pakai dalam implementasi sistem informasi kesehatan atau informatik, itu pertama adalah undang-undang terkait ITE ya, tahun nomor 11 tahun 2018 tentang informasi dan transaksi elektronik. Kemudian ada UU 14 2008 tentang keterbukaan informasi publik, ada undang-undang kesehatan, undang-undang rumah sakit, kemudian Permenkes tentang rekam medis, kemudian Permenkes tentang sistem informasi kesehatan, ada Permenkes tentang SIRIS pelaporan online versi 6, kemudian klasifikasi PJNRS, puskesmas, sistem informasi puskesmas, kemudian Permen tentang SIMRS, penyelenggaraan Komdat atau komunikasi data, dan juga Permenkes 2017 tentang elektronik kesehatan nasional. Nah, ini beberapa dasar hukum yang memang bisa kita jadikan rujukan tentang implementasi dari sistem informasi itu sendiri. Nah, kalau kita lihat aspek hukum dari informatika kesehatan, pertama memang kita merujuk paling awal adalah Undang-Undang Kesehatan ya. Di situ dijelaskan pasal 57 bahwa setiap orang berhak atas rahasia atas kondisi kesehatannya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan. Nah, ini artinya bahwa setiap orang itu punya hak untuk memang melarang informasinya itu dipublish kepada orang lain, khalayak ramai. Kemudian jelas di pasal 58 ayat 1 termasuk kerugian akibat pelayanan kesehatan di dalamnya adalah pembocoran rahasia kedokteran. Artinya bahwa kalau sampai terjadi pembocoran informasi kesehatan, misal informasi saya di rumah sakit X itu diketahui orang bahwa ternyata orang-orang nanti akan tahu bahwa saya itu punya penyakit apa saja, saya yang merasa dirugikan itu berhak melakukan tuntutan, dan ini ada juga masuk bisa dipidanakan ya, ini termasuk hukum pidana. Kemudian undang-undang terkait praktek kedokteran itu jelaskan bahwa setiap dokter praktek, dokter gigi itu wajib menjalankan praktek kedokteran dan wajib membuat rekam medis. Ini jelas. Kemudian berkas catatan tidak boleh dihilangkan atau dihapus, dan apabila dalam catatan rekam medis menggunakan teknologi informasi elektronik ini, kewajiban memberi tanda tangan dapat diganti dengan menggunakan nomor identitas pribadi atau personal identification number. Ya, bisa nomor rekam medis, bisa nomor induk kependudukan dan seterusnya. Nah, kemudian aspek lain kalau kita lihat praktek kedokteran, Undang-Undang Nomor 24 Pasal 47 bahwa dokumen rekam medis bla 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 merupakan milik dokter gigi atau sarana kesehatan, sedangkan isinya adalah milik pasien. Jadi dokumennya itu dokumen RM-nya secara fisik itu merupakan milik Fasiankes ya, atau dokter gigi, dokter praktek dan seterusnya, karena mereka yang mengelola. Namun isi informasinya itu adalah milik pasien. Nah, ini jelas di sini. Artinya bahwa
Ketika seorang pasien itu mengatakan tidak untuk mempublikasi datanya, maka Vasankes wajib melakukan. Dan ketika ternyata sampai bocor, maka si pemilik juga punya dasar untuk menuntut Vasankes atau siapapun yang memang dengan sengaja itu mempublikasikan informasinya. Kemudian pasal 47 dikatakan bahwa rahasia kedokteran dapat dibuka hanya untuk kepentingan kesehatan pasien, memenuhi permintaan aparatur penegak hukum, dan juga permintaan pasien sendiri atas peraturan perundang-undangan. Jadi informasinya boleh dibuka, tapi atas dasar misal kepentingan, misal untuk penelitian atau perkembangan ilmuwan, dan itu pun juga harus dijaga privasinya. Kemudian penegak hukum jika misal ada kasus-kasus tertentu berkaitan dengan kriminal dan seterusnya sehingga butuh dibuka rekam medisnya, ataupun juga permintaan pasien itu sendiri. Dan pasal 51 merahasiakan segala sesuatu yang diketahui tentang pasien bahkan juga setelah pasien meninggal. Jadi dokumen RM itu rahasia sampai pasien meninggal sebenarnya. Kecuali pasien memang nggak apa-apa, dia boleh aja dibuka, itu nggak masalah. Tapi kalau dia sampai pasien meninggal pun ya dokumen RM itu tetap private. Kemudian pasien berhak mendapatkan isi rekam medis. Nah, itu tergantung nanti dari standar operasional yang berlaku di rumah sakit ya. Apakah informasinya, apakah dokumennya, dan seterusnya. Tapi memang untuk saat ini yang dimaksud di pasal 52 itu ya bukan pasien itu boleh ngopi dokumen RM, tapi pasien itu berhak mendapatkan isi atau informasi dari rekam medisnya. Tapi RM, dokumen rekam medisnya itu ya disimpan di Vasankes. Kemudian kalau kita lihat aspek hukum lain yang merujuk pada Undang-Undang ITE tahun 2008 itu mengatakan bahwa informasi elektronik atau dokumen elektronik itu sifatnya adalah sah. Jadi catatan kesehatan elektronik baik itu berupa medical record elektronik, electronic medical record, kemudian electronic health record, dan personal medical record misalnya dan seterusnya yang dia berupa data elektronik itu termasuk sah. Jadi tidak harus dokumen. Kemudian di sini dilihat juga bahwa dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin fotonya, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ini juga jelas. Kemudian dapat memenuhi kerjaan kebutuhan autentifikasi, kerahasiaan, dan seterusnya. Intinya bahwa memang di UU ITE itu ya mengikat bahwa siapapun yang memang menggunakan data elektronik ya dia punya tanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan, keamanan, dan juga bagaimana penyelenggaraan dari sistem elektronik itu sendiri. Kemudian di pasal 17 itu dikatakan bahwa para pihak yang melakukan transaksi elektronik wajib beritikat baik ya, atau punya interaksi yang sesuai ya, artinya bahwa tidak boleh disalahgunakan. Kemudian aspek hukum lain yang berkaitan dengan rekam medis di situ ini misalnya sudah dijelaskan tadi ya, artinya bahwa ini kerahasiaan RM juga dapat digunakan untuk kebutuhan penelitian, hukum, pendidikan, dan audit medis. Itu pun juga nanti melalui prosedur yang memang sudah berlaku. Di sini dipertegas juga sesuai dengan Undang-Undang Kedokteran tadi, berkas RM milik institusi, tapi isinya adalah milik pasien. Oke, kalau kita lihat peraturan terkait masalah sistem informasi kesehatan itu kan diatur di tahun 2014 ya. Kalau kita lihat di sini ada input, proses, dan output. Input dari sistem informasi kesehatan di situ ada kebutuhan data berdasarkan indikator kesehatan, kemudian instrumen pencatatan bagaimana pengumpulan datanya, apakah menggunakan observasi, kemudian wawancara, studi kasus, dan seterusnya. Nah, itu kita diatur di sini. Kemudian sumber datanya bagaimana? Apakah dia termasuk data rutin atau non rutin, dan juga sumber dayanya berupa software, hardware, bandware, dan finance-nya. Kemudian prosesnya itu meliputi tata kelola, pengolahan informasi, penyimpanan, privacy, security, dan seterusnya. Kemudian outputnya kita bisa melihat adanya produk informasi, ketersediaan informasi kesehatan, kemudian penyebarluasan ya,
bagaimana data kesehatan itu kita sebarluaskan. Tapi dalam konteks ini Anda harus memahami bahwa yang disebarluaskan bukan data pasien, tapi data surveillance kesehatan itu sendiri. Kemudian pendayagunaan, bagaimana pemanfaatannya dan penggunaan data itu dilakukan. Ini yang diatur dalam bagaimana permen tentang sistem informasi kesehatan. Kemudian ya tadi yang diatur ya berkaitan dengan tata kelola, pengumpulan data, penyimpanan, standarisasi data, penggunaan dan penyebaran data itu sendiri. Kemudian etika informatika kesehatan itu ada 4 ya, sekurang-kurangnya secara umum kita rangkum ada 4 ya. Pertama adalah aspek privacy, kemudian consent, persetujuan, confidentiality, dan juga aspek security. Kalau kita lihat aspek privacy atau private ya, unsur kerahasiaan itu adalah bahwa ada hak dan keinginan individu untuk mengontrol. Jadi Anda sebagai seorang pasien itu memiliki kehendak untuk mengkontrol, yaitu mempersilahkan atau melarang informasi Anda itu diketahui oleh publik. Kemudian ada kontrol individu, ada 2 mekanisme regulasinya, yaitu option 1 yaitu persetujuan harus diberikan terlebih dahulu sebelum dapat mengakses data. Nah, ini misal izin dulu gitu. Kemudian yang kedua adalah option out ya, pasien dianggap setuju data-datanya digunakan untuk tujuan yang semestinya sampai pasien mengatakan sebaliknya. Ini contoh gini, option in itu adalah persetujuan harus diberikan terlebih dahulu. Jadi kalau Anda itu ingin melakukan penelitian, kemudian Anda membuka dokumen, kebetulan yang Anda teliti itu berkaitan dengan data pribadi pasien, option in itu rumah sakit boleh langsung melepasnya atas dasar memang itu digunakan untuk penelitian. Namun memang Anda punya kewajiban untuk merahasiakan datanya. Artinya Anda tidak boleh menyebutkan nama, alamat yang spesifik. Anda boleh meneliti tentang penyakitnya ataupun tentang seluk-beluk terkait masalah patologis penyakitnya dan seterusnya. Kemudian option out adalah pasien dianggap setuju data-data yang digunakan untuk tujuan yang semestinya sampai pasien mengatakan sebaliknya. Nah kalau yang ini adalah si vasankes ya diberikan langsung saja. Kalau yang pertama kan izin dulu kepada pasien. Kalau yang ini langsung di share saja nggak masalah. Tapi dengan etika ya, atau etika yang berlaku yaitu tetap datanya tidak boleh di-share ke publik. Informasi pasiennya ya. Kalau tentang penyakitnya Anda teliti ya boleh. Sampai nanti pasien mengatakan stop ya, ini nggak boleh. Itu untuk option out ya. Kemudian informed consent ya. Artinya ada aspek persetujuan di sini. Jadi pasien individu itu memberikan persetujuan terhadap pembukaan data-data pribadinya. Kemudian individu itu memang paham terhadap konteks pembukaan data pribadi. Jadi contoh express consent itu merupakan yang diberikan secara eksplisit baik tertulis maupun lisan. Nah ini biasanya berbentuk ya perizinan secara lisan ataupun secara tertulisnya. Kemudian implicit consent itu tidak ada konsep khusus yang eksplisit, tetapi biasanya ada kepentingan di situ yang memang diatur sesuai etik formal kedokteran yang berlaku. Kemudian confidentiality adalah artinya bahwa ada aspek kepastian ya, bahwa informasi itu dibatasi aksesnya. Di situ ada kontrol organisasi. Vasankes tentunya harusnya punya gitu kan. Kemudian ada mekanisme menjaga kerahasiaan data individu yang diimplementasikan dalam sistem informasi. Yang dalam konteks ini adalah computerized based system. Di situ ada role based access control, misal masing-masing unit itu memiliki akses yang berbeda terkait pembukaan informasi data. Kemudian ada password protection, ada aspek proxy, privacy, kemudian firewall, untuk keamanan data. Kemudian ada cryptography ya, artinya bahwa informasi itu tidak begitu saja dibuka dan semuanya langsung bisa diakses oleh individu atau pihak tertentu gitu. Ada batas-batasan di situ. Kemudian kedua adalah keamanan data atau security-nya. Artinya bahwa Vasankes juga memerlukan standar operasional prosedur
tentang bagaimana mekanisme dalam melindungi data terkait integritas data itu sendiri, ketersediaan data, dan kontrol terhadap isi dari data. Sekurang-kurangnya ada 3 hal yang perlu kita lihat. Ada aspek integritas data. Integritas data itu adalah pencegahan agar tidak ada pihak lain yang memang dapat merubah data secara sewenang-wenang tanpa seizin dan dia tidak memiliki otoritasnya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana ketersediaan data itu ada. Artinya bahwa data itu tersedia oleh pihak-pihak yang memang memiliki otoritasnya masing-masing. Contoh misal apotek ya, dia hanya punya otoritas terkait misal data pasien berkaitan dengan penggunaan obat gitu kan. Dokter itu hanya punya akses medical record berkaitan dengan akses misal penyakit, diagnosis berkaitan dengan pasien. Kemudian kerahasiaan data dalam hal ini privacy ya, artinya bahwa ada otoritas berkaitan dengan kapan data itu dianggap rahasia oleh pihak X dan kapan data itu dianggap terbuka oleh pihak yang lain. Nah, kemudian bagaimana respon terhadap regulasi? Ketika regulasi itu sudah tertuang atau sudah ada, maka responnya saya kira banyak pihak dapat merespon itu. Pertama terkait audit trail atau bagaimana audit itu dilakukan. Kemudian di situ ada dokumentasi, perubahan, update informasi dari rekam kesehatan elektronik, metadata rekam ini dan seterusnya. Kemudian role based access control, ada hak akses atau peranan setiap user. Nah, ini setiap user itu memiliki hak akses dan juga accessibility yang berbeda-beda. Kemudian ada digital signature. Nah, artinya bahwa memungkinkan adanya tanda tangan digital. Jadi kalau semuanya sudah by elektronik, maka Anda tidak perlu menggunakan tanda tangan lagi di kertas dan seterusnya. Yang itu nanti sebagai alat untuk verifikasi dan autentifikasi. Kemudian respon berkaitan dengan kriptografi, yaitu berkaitan dengan transfer data. Pertama ada enskripsi data, merubah menjadi kode, dan deskripsi data adalah kode kemudian dirubah menjadi data. Nah, dalam bahasa ringannya adalah enskripsi dan deskripsi itu adalah bagaimana data yang kita kirimkan itu dalam konteks aliran data itu terjadi perubahan. Jadi tidak mudah untuk dicuri dan juga dibaca oleh pihak-pihak yang memang tidak bertanggung jawab. Itu metode enskripsi dan deskripsi. Itu termasuk salah satu metode bagaimana security data itu berjalan. Kemudian keamanan jaringan, ada proxy servernya seperti apa dan firewallnya itu diatur juga. Nah, kemudian beberapa ancaman keamanan data, ada beberapa hal. Yang pertama adalah masquerading ya, artinya tindakan menggunakan data identitas seseorang lain ya, atau copy data. Artinya misal ada cybercrime ya, yang dia memang sengaja menggunakan data pasien X digunakan untuk sesuatu atau penyalahgunaan wewenang dan seterusnya. Kemudian ada sistem yang hanya mengenali kode identitas saja. Nah, ini termasuk ancaman juga gitu kan. Kemudian tapi dia tidak menggali identitas yang digunakan. Jadi hanya lebih kepada ya ini bisa juga digunakan untuk praktek-praktek yang memang termasuk salah satunya adalah penyalahgunaan data atau informasi. Kedua adalah authorized of resource, yaitu sistem jaringan komputer yang dapat mengakses file-file yang ada di komputer. Ini salah satunya misal komputer di rumah X, dia bisa dikontrol oleh orang lain dari luar, sehingga ada pencurian data, pengaturan data, penghilangan data, dan seterusnya. Kemudian jaringan menggunakan jaringan dan seterusnya, database dan seterusnya. Itu juga salah satu hal termasuk ancaman data. Kemudian unauthorized disclosure of information ya, flow, artinya bahwa secara legal menyadap aktivitas penyimpanan, memproses, mentransfer dalam suatu jaringan. Jadi contohnya misal dari luar dia melakukan peretasan, dia menyadap aktivitas penyimpanan sehingga dokumennya nanti bisa dia duplikasi. Kemudian data yang ada dia transfer ke pihak lain, dia jual dan seterusnya. Dan itu terjadi di cyber dunia digital ya. Kemudian unauthorized alteration of information,
yang termasuk kategorinya adalah dia dalam jaringan, atau kalau dalam bahasa cybernya adalah spam attack ya. Jadi mengirim informasi berulang-ulang secara konteks yang banyak, kemudian ya informasinya sama gitu kan. Kemudian mengisi memori dengan file-file spam ya. File-file yang spam itu kan biasanya merupakan file pancingan ya, yang mungkin kalau kita buka siapa tahu di dalamnya itu ada virus yang memang dimasukkan di dalamnya. Ini salah satu hal yang memang harus kita juga perhatikan. Kemudian berikutnya ada repudiation of action ya, artinya ada pengiriman pesan, penerima pesan menyangkal dia telah menerima atau mengirimkan pesan. Nah ini automatic mesin ya, artinya bahwa ada proses di mana kita bisa mengirimkan pesan dari jarak jauh menggunakan akun orang lain, padahal yang bersangkutan dia tidak merasa mengirimkan pesan. Kemudian terakhir adalah unauthorized denial of service, yaitu user ditolak untuk manfaat sistem. Nah ini sudah masuk kategori data yang dicuri harus ganti gitu kan. Contoh misalnya saya pemilik akun atau user resminya, ternyata malah saya tidak bisa masuk ke sistem karena si peretas itu sudah mengganti usernya. Nah kemudian prinsip dari praktek sistem informasi itu pertama harus ada relevansi. Relevansi itu gini, artinya informasi yang diakses itu relevan dengan pekerjaan, tanggung jawab, peran, dan individu yang mengakses. Artinya gini, kalau saya seorang dokter, berarti yang saya akses adalah data-data klinis gitu kan. Kemudian petugas administrasi itu yang bisa akses apa saja. Contoh misalnya kalau di bagian billing system ya dia aksesnya berkaitan dengan pembayaran, kasir, keuangan, dan seterusnya. Kemudian farmasi tadi obat-obatan, perawat misalnya berkaitan dengan asuhan keperawatan dan seterusnya. Artinya bahwa punya peranan masing-masing, punya akses masing-masing. Dan untuk apa akses data itu dilakukan? Nah ini yang memang kita harus pahami bahwa relevansi data, prinsip penggunaan sistem informasi itu ya di situ. Kemudian integritas data adalah bagaimana usaha-usaha untuk mencegah terjadinya perubahan, penyalahgunaan, kehilangan, kesalahan, dan kerusakan data itu sendiri. Jadi data itu integritasnya terjaga. Kalau inputnya itu ya X, data X ya nanti sampai dia proses ke manapun ya datanya tetap sama ya, tidak akan berubah. Kemudian prinsip praktek sistem informasi ada fungsi yang ketiga, ada fungsi verifikasi ya. Artinya bahwa pemilik data memiliki aksesibilitas ke informasi pribadinya dan memiliki hak untuk memverifikasi kebenaran informasi. Jadi kalau kita berbicara tentang konteks electronic medical record atau rekam medis elektronik atau yang lain, artinya bahwa seorang pasien itu memiliki akses untuk hak terkait informasi pribadi dan dia berhak untuk melakukan verifikasi kebenaran informasi. Misalnya kalau ada informasi tentang namanya kok salah gitu kan, kemudian jenis kelaminnya salah atau tanggal lahirnya salah, ya dia berhak untuk verifikasi atau mengubahnya. Kemudian tujuan tertulis adalah pengumpulan data harus memiliki tujuan yang tertulis dilindungi oleh hukum dan juga termasuk data yang digunakan yang memang sudah tersimpan. Ini memang harus jelas. Kebutuhan hak akses ya ada perjanjian tertulis dalam akses informasi, persetujuan dan seterusnya. Nah, ini lebih kepada memang perlu dilakukan adanya operasional prosedur ya di masing-masing Fasiankes. Kemudian form concern ya tadi bagaimana teknisnya dan juga bagaimana ya hak kewajiban masing-masing pihak. Oke, saya kira itu berkaitan dengan bagaimana aspek legalitas, kemudian bagaimana privacy dan juga hal-hal yang berkaitan dengan aspek-aspek terkait attitude ya atau etika dalam pemanfaatan informatik ya atau informatika kesehatan. Selamat belajar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.